Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, agenda, alhamdulillah sehat mas. Jadi insya Allah agenda kita di saat ini kita akan membahas sedikit lah, boleh dibilang diskusi tentang derivatif yang ada di bab 25. Jadi minimal kita dalam diskusi ini kita bisa mengerti apa sih yang dimaksud forward, futur, kemudian apalagi itu hedging ya, swap. Sehingga nanti kalau kuliah berikutnya dengan Pak Wasis kita sudah bisa menangkap ini nih barangnya yang dimaksud forward gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil nanti pelajarannya dari diskusi ini. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu dari kita lihat bukunya ya. Lihat dulu dari istilah. Oke, dimulai dari mana? Forward dulu ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih ini penjelasan mengenai forward kontrak. Apa sih yang dimaksud forward kontrak ini? Halo, terdengar? Dengar Mas Akmal. kalau kita baca sekilas di ini sih di buku ya, itu kalau forward kontrak contohnya itu ini contoh sederhananya ada orang mau beli buku, itu sudah nyampe kasir tapi bukunya kehabisan. Nah, kemudian dia diminta kasirnya untuk meninggalkan nomor teleponnya, nanti akan dihubungi tuh kalau barangnya sudah tersedia di misalnya di bulan depan. Tapi harga yang sudah ditentukan sekarang gitu ya. Jadi nanti kalau bulan depan dia bukunya sudah ready, dia akan mendapatkan bukunya dengan harga yang sudah ditentukan saat itu, saat perjanjian itu ya. Mungkin itunya gitu teman-teman ya. Contoh sederhananya kalau di buku ini. Atau ada yang punya ini pendapat lain, Mas Dewa, Mbak Novi, Mas Aryo, teman-teman yang lain, silakan. Ya mungkin itu Mas. Kalau pengertian dari forward contract, istilahnya perjanjian. Kalau dibaca di teksnya kan perjanjian antara kedua pihak untuk menjual suatu item gitu ya dalam waktu tertentu di masa depan. Nah ini kuncinya mungkin item forecast ya. Jadi dengan dengan perjanjian tersebut basisnya adalah cash gitu. Jadi transaksinya adalah transaksi cash di masa depan. Terus mungkin kalau di buku kan dibedain kayak di kategorisasi gitu ya. Tanggal saat tanggal saat tadi ya pesan bukunya ya atau kontraknya itu adalah tanggal 1 Februari bisa disebut forward kontrak. Terus nah bukunya itu sendiri bisa disebut nanti adalah deliverable instrument. Kayak itu sih yang tambahan yang di highlight. Di tanggal 1 Februari itu dianggap tanggal forward kontraknya Mas ya? Iya. Kemudian bukunya itu yang akan didapatkan oleh si pembeli disebutnya deliverable instrumen ya. Oke, dan transaksinya itu harus dibayar dengan kas ya? Iya kalau saya nangkepnya ya, karena nanti perbedaannya future ya, nanti future kontrak kan mungkin berbeda ya. Terus forward kontrak juga masih tergolong option ya, maksudnya tidak ada obligasi, maksudnya kewajiban untuk benar nggak sih, untuk membayar pada saat tertentu. Jadi kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa ya, nggak ada penaltinya ya. Sebentar. Kayaknya forward bukan option malah dibalik ya? Iya. Malah bukan option ya. Bukan ya. Option. Halo. Di halaman berikutnya deh kayaknya. Halaman berikutnya ya. Ke bawah lagi.
Nah, itu tuh Oh iya, ini ya. forward contract bukan option. Iya, not the forward contract ini not an option ya. Berarti kalau seperti ini dia ada kewajiban ya untuk melakukan kontraknya aja, exercise ya istilahnya ya. Jadi pas tanggal yang setujunya, ya mau nggak mau dia harus beli buku itu ya. Seperti itu ya Mbak Najat. Halo, Iya, halo. Iya, siapa nih? tes suara doang, Nama, Mas. nama. Tes suara doang, Mas. Tes suara, Mas. Nama. Oke. Jadi ada kata-kata ini ya, the buyer and seller are obligated. Jadi semuanya punya kewajiban ya untuk melakukan perform. Oh iya benar. Jadi kewajibannya itu harus dilaksanakan ya forward contract. Oke. Halo, Mas. Ya, Mas Riki gimana? Sukses tadi? Enggak. Ya tuh, ceritain dong. Tapi kalau cerita apa? Tapi kalau nanti dibaca lagi di bawah, forward tuh nanti penjualnya bisa dibatalin deh. Oh, dibatalin ya? Artinya dia kewajibannya gimana ya? Dia bisa bisa ingkar janji gitu maksudnya. Pada saat tanggal pelaksanaan itu dia bisa ingkar gitu. Meskipun dia bukan option, tapi dia bisa ingkar janji gitu. Karena kan duitnya belum dibayar kan? Iya, duitnya dibayar ketika pas tanggal perjanjian itu. Sebenarnya kayak option juga sih, cuma dia lebih cenderung gimana ya? Bingung juga akhirnya. Dia bukan option, tapi ketika tanggal mau dieksekusi dia bisa ingkar gitu. Penjualnya bisa ingkar. Kalau harganya lebih rendah dari harga pasar, dia nggak bakalan jual. Oh, penjual bisa ya. Oh, mungkin ada penaltinya gitu ya kalau forward ini kali ya. Kan kalau option kemarin nggak ada kan ya? Nggak ada sih, nggak ada penalti. Nggak ada juga ya? Oh, nggak ada penalti itu ya. Jadi intinya udah kita dapat sih kalau forward kontrak ini. Yang kita baca lagi penjelasannya di bawah. Ada yang punya mau nambahin lagi yang forward kontrak ini? Tapi emang harus pakai kas berarti ya Mas Johan ya? Bayarnya ya? Kontraknya ya. Iya Mas, di penjelasannya sih gitu ya. Ini ya, oke. Mungkin kalau nggak ada yang mau diskusi lagi, kalau nggak ada kita lanjut ke future. Mungkin perbedaannya Mas sama yang future tadi, kalau forward ini umumnya tidak diperjualbelikan gitu ya di market gitu ya. Kalau forward nggak jual perjualbelikan ya. Ya nanti coba pas bahas future mungkin ada. Mungkin itu. Kalau future diperjualbelikan ya di market ya. Ada yang mau nambahin lagi tentang future? Tadi kan kalau forward bisa ingkar janji ya, penjual sama pembelinya ya. Karena kalau ada perubahan harga. Nah kalau di future ini kalau harganya kan dia bisa dieksekusi kapanpun, nggak harus di tanggal perdagangan. Dan dia kan diperdagangkan di semacam bursa gitu kali ya, future. Nah ketika dia harganya berubah, dia bisa langsung dijual gitu maksudnya. Oh, kapan harganya sekiranya menguntungkan bagi penjualnya atau pembelinya bisa salah satunya ini ya, eksekusi ya. Iya nih Mas, future lebih liquid ya. Yang saya tangkap dari future lebih liquid ya.
Dia nggak harus nunggu sampai apa tuh kalau di forward di delivery tanggal yang time dijanjikan ya. itu. Nah itu ya nggak sampai nggak sampai tanggal dijanjikan ya. Mungkin karena bisa diperdagangkan jadinya lebih liquid gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah beli future. Coba ini yang udah berpengalaman nih trading. Jadi maksudnya nggak kedengeran suaranya. Jadi kalau future ini yang di future ini saham ya atau obligasi? Kalau di sini bond ya. Future tuh komoditi kan sih Mas? Oh, komoditi ya? Komoditas itu. Komoditas kan kalau dilihat di table 25.2 kan? Oh, 25.2 ini ya. Komoditas. Oh iya, metal and petroleum ini ya. Copper, gold, mining gold, platinum. Tapi dia juga ada interest rate sama currency sih. Belum pernah kalau forward sama futures. Mungkin interest sama currency-nya ini aja akan mempengaruhi nilai jualnya ya. Sebentar ada tamu ya. Iya, salam. Ini basic transaksi perusahaan ini future forward ini. Dua-duanya komoditas berarti ya Mbak ya? Iya, setauku sih forward futures itu ya komoditas sama falas sih setauku. Jadi mereka misalnya untuk mencegah kenaikan nilai tukar dolar misalnya, dia akhirnya dia bikin kontrak forward gitu. Di tanggal sekian saya akan beli dolar. Nggak tahu nih patinya. Kan, gitu. Bilang apa tadi Mama? Oh nggak tahu, coba tanya Mama lagi deh. Soalnya lagi tidur. Mama patinya lagi tidur. Coba tanya lagi. WA aja, WA dulu. Oh apa? Oke, sudah kembali lagi. Mungkin di halaman setelahnya itu Mas ada kayak semacam ilustrasi ya. Ini future ya, komoditi ya, yang perdagangkan ya. Terus perbedaan antara future dan forward ada 3 perbedaan kan. Oh di atasnya sih itu. Nah sini. Ada 3 perbedaan. Perbedaan pertama tadi yang disebutkan Mas Riki ya. Kalau the future, the delivery kapan aja sebelum pada saat delivery monnya ya. Jadi nggak harus menunggu di periode tertentu, titik tertentu. Terus kalau di contoh yang ilustrasi itu di bawah, Mas ya. Nah itu. Ini kan contohnya future contract ya. Iya, ini contoh future contract. Di tabel pertama di hari Kamis si buyer membeli future contract mungkin di harga awal. Ini semacam buyer dan seller kan mungkin mau membeli busel apa ya busel ya. Harga di bursa nih kali ya. Satu mungkin terkait komoditinya ya busel ya per busel ini. Per busel hari Kamis misal 4,07. Terus hari Jumat mengalami penurunan. Terus Jumat ya turun. Hari Minggu naik. Hari Minggu naik terus pas delivery-nya ya. Pengiriman ya.
Nah, pengirimannya 4, Pas pengirimannya 4,12 nih ya. Oh iya, ini satu lagi yang tak ingat nih, mumpung ada ini. Kalau yang di sini, kalau yang di future tuh, dia kan cash flow-nya harus di ini ya. Cash flow-nya kan dia mengalir nih. Kalau yang tak anggap, kalau di sini, kalau di future kontrak tuh, di hari Jumat tuh pembelinya harus bayar nih 4,05. Hari Senin dia juga bayar lagi gitu. Mas pay to send ini ya. Iya. Selisihnya, kalau ada selisihnya dia bayar. Kebalikannya. Lebih kurangnya si penjual juga. ini Si penjual karena tadi si pembeli rugi ya turun 0,02, si penjual ya ditransfer sebesar 0,02 atau receive. Tapi melalui ini sih, kalau ditangkap melalui ada pihak penengahnya itu clearing house. Iya. Pakai clearing house ini ya. Melalui clearing house tuh kayak semacam di bursa apa gimana gitu? Apa brokernya apa kayak apa? Semacam brokernya atau bukan ya clearing house ini ya. Jadi dia nggak langsung ya antara buyer sama sellernya ya. Ada perantaranya namanya clearing house ya. Kayaknya perbedaan itu ada di halaman 782 deh ya. 782. Wah, Mas Tri baru kelihatan. Wah, ini suara ini nggak asing ini. Iya, asing ya. Wapres ya. Suara ini nggak asing, suara ini. 82 ini ya. 782, Mas. Gimana, Mas Tri? Hitungan ini future kontrak ya. Nah, itu di situ, Mas. Nah, itu ada dibilangnya first apa bedanya second, terus iya. third, fourth. First future contract ordinary trade of exchange for a contract. Ya, jadi kalau future kontrak itu biasanya ada bursanya ya. Kalau forward itu nggak ada bursanya biasanya. Pertama ya perbedaannya ya. Ya. Kedua mana? Kedua deh. Second. Oh, ini second ya. Nah, ini tadi yang kayak udah dibahas Mas Riki tadi kan ada perbedaan waktu ya. Jadi kalau forward itu kan pada saat di tanggal yang sudah dijanjikan itu langsung dia harus ngasih barang gitu. Tapi kalau future itu enggak gitu. Biasanya dia ada masa clearing itu sebulan sih biasanya clearingnya. Sebulan ya kalau future ya. Jadi dalam masa clearing itu bisa bebas ya eksekusinya mau kapan itu? Biasanya sebulan itu biasa. Kalau saham clearingnya biasanya 4 hari biasanya. 4 hari udah bisa langsung. Kemudian perbedaan ketiga ini ya. Kalau thirdnya yang itu apa? Mark to market convention itu yang tadi yang apa tadi ya? Yang ada apa ya? Kasih uang ke ini ya, clearing house ya? Cash flow. Cash flow ya. Cash flow-nya per hari. Iya, itu mark to market convention itu. Oh, jadi lebih kalau dari segi pembayaran untuk future itu nggak cuma sekali ya, dia bisa beberapa kali ya. Kalau forward cuma sekali. Kayaknya sih gitu sih ya Mas, tapi saya juga masih ragu juga sih. Iya. Oke. Kita cari pencerahannya pas kuliah. Nah, ini yang fourth ini. Fourth ini. Yang fourth ini maksudnya gini, kalau forward itu kan kontrak mati ya. Artinya sekali udah ditanda tangan dia nggak bisa diubah gitu. Kalau kontrak future itu sebenarnya sama sih, kontrak mati juga, tapi bisa diubah dengan cara misalnya gini, udah terlanjur kita beli nih kontraknya kan, kita bisa jual sebagai bentuk cancelnya gitu. Gitu. Makanya generally is liquid market gitu. Iya. Lebih liquid ya, oke. Oh, maksudnya liquid seperti itu ya. Jadi kontrak trade bisa jual ya. Iya. Kalau forward kan dia karena nggak ada pasarnya, dia nggak, kalau udah nggak bisa di cancel gitu. Iya. Jadi kalau forward itu contoh pasarnya cuma buyer sama seller yang awal itu aja ya, 2 orang itu aja yang berkepentingan ya. Iya, gitu. Kalau future lebih banyak ya. Nah, makanya di sini dibilangnya kontrak allowing contracts to be quickly netted out. Nah, di sini kata kuncinya itu netted out itu maksudnya. Itu maksudnya net out. Ya, netted out tuh maksudnya bisa di cancel dengan cara dijual gitu. Jual itu.
itu ya berarti forward sudah. Ada lagi mau nambahin tentang forward and future? Mungkin itu Mas masih di halaman awal tadi terkait apa ya, kayak semacam efek atau kelemahan kali ya, kelemahan mark to market. Jadi kelemahan dari future contract kan ada di situ ada 2. Iya, mark to market ya. Oh, setelahnya itu. Itu. Enggak, di setelahnya itu. Oh, halaman setelahnya. Ininya, istilahnya dampaknya. To related effect. Di bawahnya lagi ya. Di bawahnya. Nah, ini ya ini. Ini ya, di mark to market ya. To related. On future contract mempunyai 2 efek. Yang pertama, different in net present value-nya. Karena kan dia nggak memperhitungkan, walaupun apa namanya, tadi kan di hari Jumat dia harus menyetor gitu ya, karena turun, terus di hari Minggu naik dia mendapatkan uang. Nah itu pasti berbeda kalau tidak menggunakan future, maksudnya di hari delivery-nya dia membayar sebesar 4,12 kan pasti beda. Tidak memperhitungkan time of value-nya tadi kan, antara istilahnya menggunakan opsi future sama enggak, sebenarnya net present value-nya itu dia beda, karena mengeluarkan kalau tidak menggunakan future kan dia mengeluarkan 4,12 di hari pas di delivery-nya di akhir, sementara kalau menggunakan future dia bertahap ya. Oh iya, future bertahap ya. Terus kalau yang kedua yang saya tangkap sih, yang second itu kelemahannya dia harus apa ya, menyiapkan extra liquidity ya, karena kan kapan saja bisa turun dia. Maksudnya kalau yang kasus hari Jumat dia kan turun 0,02 ya, dari 4,07 ke 4,05, sehingga dia harus punya cadangan uang istilahnya untuk membayar itu. Mungkin itu sih kelemahannya. Sehingga this added risk may make the future contract less attractive. Ya, di situ ya. Mungkin itu harus ada uang yang keluar di antara tanggal itu ya. Karena kan nggak selamanya akan naik kan, mungkin kalau turun kita juga harus siap mentransfer tadi ke clearing house. Mungkin itu sih. Artinya selisih ini harus transfer ke clearing house ya. Selisih. Ada lagi teman-teman terkait kontrak future sama forward? Kita lanjutkan ke apa aja tadi derivatif itu, swap ya. Nah ini swap gue agak ngerti sama sekali, abstrak. Swap di belakang belum kebaca. Membaca ya. Mungkin ada yang baca. Ya, mungkin ya. Nadia mungkin bisa coba jelas. Banget. Di sini keterangan dia saudara sepupunya forward dan future. Tapi maksudnya swap tuh hampir sama sih kayak forward sama future. Mirip juga ya. Iya, cuma dia ada beberapa komoditasnya, ada yang itu interest rate, ada yang currency. Oh jadi nggak coba bentuk barang, maksudnya interest rate-nya yang diperdagangkan gitu mas ya? Sebenarnya dia buat hedging sih. Lebih ke hedging ya. Mas Aryo nih. Terus gimana? Mungkin bisa jelaskan tentang hedging dulu kali mas, belum masuk ke swapnya. Jurnalnya tahu dia jurnalnya. Oh iya jurnalnya. Jurnal hedging. Bos jelasin lah bos. Jangan diam-diam aja lah Bos Aryo nih. Udah tadi udah.
Mungkin hedging dulu kali itu Mas. Hedging Ada ya? dua hedging, ada Sebelumnya short Sebelum hedge, itu, ada iya long deh, ada hedge. hedging deh. cuman Sebelum short ada hedging. kelebihan ya. Kelebihan maju. Iya. Hedging. Nah, itu perbedaan short hedge, long hedge. Oke. Jadi ada dua hedging ya. Long and short. Short. Lalu Itu contoh yang pertama yang example 25.1 tuh yang short. Contoh yang short. ini short ya. Ini gimana nih Mas? Ya, itu seperti itu. Itu juga. Mana ya tadi ya? Bentar. Oh, intinya nih kan seorang petani pada mungkin sekarang bulan apa? Sekarang bulan Juni, di bulan September dia akan panen gitu ya. Kemungkinan akan panen mendapatkan 50.000 apa nih Bu? Basel apa sih basel? Memanen 50.000 basel. Nah, karena banyak resiko kan dia mempunyai dua alternatif tuh. Alternatifnya ya membuat future contract atau tanpa future contract ya. Kalau yang contoh satu yang future contract, ini ya future contract. membuat future contract dengan harga 3,75 per basel pada bulan itu, pada bulan Juni. Di 1 Juni ya. Iya, untuk transaksi itu 10 September future contract. Karena kan nggak tahu nanti kan pas bulan Septembernya apakah harganya segitu, apa mungkin gagal panen, mungkin harganya turun drastis. Jadi future contractnya. Nah, di sini di bagian bawah tabel tuh ada net price. Net price itu harga apa namanya future contractnya ataupun transaksi price-nya itu dikurangi dengan ya biaya kayak pengangkutan gitu ya, delivery, sehingga 3,75 itu dikurangi di sini biayanya 0,3. Jadi net price itu ya biaya netnya, biaya setelah sampai dengan pengiriman gitulah mungkin ya. Jadi itu 3,45 kemudian ya terjualnya ya. Iya, yang dia dapat future contract. Nah, opsi yang kedua kan dia tidak menggunakan future contract. Dalam arti yang menerima entah itu nanti naik berarti untung, kalau misal gagal panen ataupun harga baselnya pas saat September nanti turun berarti dia rugi kan. Jadi dia menerima resiko itulah, dalam arti tidak membuat future contract. Dari sini sehingga yang strategi dua tuh bisa dibilang ini ya, unhedged position ya, karena tidak menggunakan hedging kan, tidak meminimalisir resiko dari misal penurunan harga dan lain sebagainya. Nah, intinya yang strategi satu itu disebut short hedge. Karena itu tadi ya, reduce his risk by selling the future contract. Mungkin yang lain ada yang nambahin? Ada yang nambahin terkait short hedge ini? Udah pas sih. Ya, short kan intinya dia mengalihkan resiko aja. Mengalihkan resiko. Mungkin intinya hedging mengalihkan resiko menggunakan instrumen-instrumen yang sebelumnya gitu ya, menggunakan future gitu kan. Hedging kegiatannya gitu. Iya, kalau ini contohnya future sih ya. Kalau ini hedging kegiatannya, pakai instrumennya namanya future gitu ya. Iya.
pakainya pakai instrumen gitu. Mungkin biar tahu perbedaannya kita langsung ke long hedge aja ya. 252 ya long hedge ya. Ya 252 yang long hedge. Boleh di zoom lagi nggak Mas? Di zoom ya. Pakai HP soalnya. Oh, pakai HP ya. Sambil tiduran ya. Waduh, gitu ya. Oh ini iya. Mas Iki, cukup. Oh ya, jadi mungkin kalau yang short hedge itu hanya untuk mengurangi resiko aja ya. Kalau yang long hedge ini ada tambahan tujuan gitu dia. Oh, long hedge. Ada tujuannya nggak cuma itu aja, tujuan dalam rangka menghedging. Kalau dicontohkan yang contoh yang 25.2 kan pada bulan April Mon Chemical ya, perusahaan chemical menjual petrochemical kepada pemerintah tuh di masa depan. Mungkin kontrak jangka panjang gitu ya. Terus bahannya kan, bahan dari chemical itu kan sebagian besar adalah oil ya, oil. Bahan bakar mungkin ya, bahan bakunya oil yang paling banyak. Nah, sehingga kalau kontrak pemerintah ini kan dia harga penjualan ke pemerintahnya kan dalam periode ke depan dia akan menyediakan suplai petrochemical ke pemerintah untuk harga yang tetap gitu ya dia jualnya. Sementara kan dia punya risiko bahan baku dia kan dia harus membeli bahan baku yang mungkin harganya naik turun ya, bahan baku oilnya itu. Sehingga dia ada punya dua opsi. Yang pertama ya yang pertama tidak melakukan hedging ya, dalam arti ya seberapapun harga oilnya, bahan bakunya dia beli, kalaupun misal turun berarti dia untung ya, dalam arti bahan bakunya kan murah, kalau dia bahan bakunya naik ya mungkin dia rugi. Jadi dia menerima resiko, tidak meminimalisir resiko. Kalau yang dua dia melakukan hedging dengan instrumennya future contract ya, mirip kayak tadi. Jadi dia melakukan perjanjian dengan si penjual bahan bakunya ya, oilnya itu. Jadi dia membeli bahan baku oilnya dengan harga yang tetap gitu kan. Untuk periode ya dalam rangka periode produksi, dalam rangka menyuplai petrochemical ke pemerintah itu ya. Sehingga kalaupun harga oilnya naik ataupun turun dia ya tidak terkena risiko itu. Nah, dari sini perbedaan tujuannya kan, dari sini perbedaan ini langsung ya. Dari sini perbedaan tujuan dari hedge yang Mon Chemical lakukan kan, yang pertama memang untuk mengurangi resiko ya, future contract to reduce risk. Mana tuh di paragraf yang strategi 2. Strategi 2 kan berarti long hedge because one purchase a future contract, mengurangi resiko. Nah, dia ada tambahan kalau long hedge itu yang lainnya takes a long position in the future market. Jadi dia dengan apa ya namanya ya, dengan ya menghedge bahan bakunya dia bisa memberikan harga yang tetap tuh, fixed sell price. Jadi dia jadi bisa di kalimat selanjutnya, in generally dia dapat menetapkan harga yang tetap dalam hal ini karena ada kontrak dengan pemerintah tadi ya. Jadi mungkin hasil produksinya bisa ditentukan harganya ya sekarang ya, karena kan dia akan dapetin minyaknya juga dengan harga yang ada ya kurang lebih itu mungkin ya. Nah, di paragraf sebelumnya berbeda kasusnya kalau misal dia tidak menjual petrochemical dengan harga tetap ya. Mungkin tidak ada kontrak, jadi dia jualnya ya jualnya bisa dinaik turunkan. Mungkin ya tidak perlu hedging, karena kalau misal bahan bakunya naik ya
dia harga jualnya dinaikkan. Kalau harga bakunya turun, ya jangan diturunkan biar untung gitu kan. Dan itu sih bedanya. Oke, kalau seperti ini. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin nambahin Mas Mas Akmal. yang oh iya ya. Mas Ari terserah. Paling ini aja nambahin yang halaman 799 tuh ada tuh paling beda short hedge dan long hedge. Penggunaannya biasanya kalau short untuk pembelian apa? Holder of inventory gitu kan. Kalau long hedge itu iya sell finish good. 9 Mas ya? 799 nomor 4 itu paling. Iya. Oh ini ya. Penggunaannya aja sih. Jadi kalau short set itu untuk persediaan ya. Iya. Kalau long hedge itu untuk finish good. Oh. Ya, silakan Nadia. Lanjut. Banyak ya. Enggak, nambahin aja. Kalau misalnya short hedge berarti tuh dia beli dia jual futures. Kalau dia long hedge itu dia beli futures. Kalau short hedge? Short hedge, iya dia posisinya tuh dia jual derivatifnya, jual futures. Nah, kalau long hedge itu dia beli futures, beli derivatif. Okay. Ini ada short hedge because Mr. Albulman selling a future. Okay. Ini buy ya, kalau long hedge itu buy future ya. Oh, berarti buying untuk menjual barangnya gitu ya? Berarti ya logikanya. Buying iya. Iya, jadi kalau dia punya inventory yang akan dia jual, berarti kan dia harus punya fixed price nanti buat jual barangnya itu untuk mengurangi risiko. Jadi dia sekarang harus ngejual futures karena futures kan fixed price nantinya. Kalau beli berarti jual future, kalau jual finish good-nya berarti beli future gitu ya. Ya benar sih, kalau apa yang long hedge ini kan beli future ya, supaya harga jualnya dia bisa netapin dari sekarang. Karena kan apalagi dia kan beli minyak yang bahan baku ya istilahnya ya. Jadi bahan bakunya udah ketahuan harganya sekarang, sehingga dia udah bisa netapin fixed sales price untuk barang yang akan dia jual. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau enggak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Udah lebih 30 menit ya? Oh lanjut? Ini forward sudah, hedging udah. Tinggal swap paling ya? Swap tadi luar gimana? Biasa, kelas ini luar biasa memang. Tidak terasa setengah jam. Iya, 40 menit lah gitu ya. Iya, kata Pak Agung gitu ya, kata Pak Agung. Tidak terasa 3 jam. Kemudian kita mau bahas apa ya teman-teman? Mungkin pembahasan terakhir kita. Jadi swap. Swap kontrak. Oke, ada yang bisa menjelaskan nih tentang yang swap ini? Berarti salah satu jenis hedging juga ya kalau swap ini ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Mas Aryo, jelasin Mas Aryo. Belum banyak baca swap. Oh, mungkin. Silakan. Mbak Novi nih kayaknya, Mbak Novi.
Ada? Kalau nggak ada, belum ada yang ini mungkin bisa kita apa? Yang lain tahu Siva, Dewanti. Pending dulu. Iya mungkin Mbak Siva, Mbak Dewanti gimana? Yang lain. Semalam udah baca sampai jam 2 malam. Ilmi. Coba jelasin Ilmi. Ya Mbak Ilmi, silakan. Ini pada AFK semua ya, ini away from keyboard ini kayak. Main ini Mobile Legend AFK. Kena report ntar hati-hati. AFK ya. Mungkin lagi bikin kopi dulu Kak, sabar Kak. Oh iya kan kopi di tetangga ya. Tuku. Oke, kalau nggak ada mungkin gimana ada? Kalau ada mungkin kita ke dalam lagi aja, kita baca dulu lagi ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita udah bisa memahaminya dengan lebih detail. Kita udah ada yang tahu nih sekarang sebelum di closing. Kalau aku sih paham yang itu doang Mas, paham yang currency doang nih. Kalau yang interest rate orang tahu deh. Currency ya, boleh deh Mas bahas yang currency. Nah, sekolah yang currency. Yang currency itu kan sebenarnya contohnya Mas Aryo nih, cuma mewakili Mas Aryo aja nih sebenarnya. Iya. Yang currency hedging itu kan dia kan kalau di contohnya sini dia jual barang nih ke luar negeri 50 juta euro. Kursusnya kan 2 euro 1 dolar. Nah, supaya dia bisa dapat, kalau itu kan harga awal kan 100.000 ya. Nah, supaya dia bisa dapat 100.000 nanti pada saat itu barangnya dikirimin, nah dia di-hedge nih, dia istilahnya apa ya, currency swap. Kalau yang tapi ini seingatku yang di buku Pesaka ya. Oh iya, apa Mas? Currency swap tuh dia pergi ke bank gitu, dia pergi ke bank bikin forward kontrak nanti buat 3 bulan itu nilainya sama segitu gitu, dia bayar margin sekian gitu. Nah cuma nggak tahu ya kalau yang di sini tuh sama apa enggak maksudnya. Kalau yang tak pahamin dia semacam forward sih, kontrak forward ke depan gitu untuk kursnya, yang supaya dia nggak berubah tuh dia bayar nanti ada dibayar seharga yang disepakati gitu antara si penjual forward ini sama sini yang perusahaan ini gitu. Kalau yang currency swap sih kayak gitu. Tapi kalau yang di sini yang kita baca lagi, nanti kalau nggak salah di bawah tuh ada kayak hedging yang kayak kemarin yang kayak buy call sama sell put gitu-gitu deh. Dan kalau di bawahnya lagi nanti, belum sama situ bacanya. Oh, jadi ini sedikit pengendapan. Sedikit membuka gambaran. Jadi intinya kalau yang currency swap ini mirip ke forward contract ya Mas. Jadi di awal si sellernya ini ya, dia menjual kan berarti ya, mau menjual ya. Ya, dia kan jual tuh. Kan kurs kan bisa naik bisa turun ketika pada tanggal transaksinya. Nah, dia bagaimana menjamin supaya kursnya dia tuh enggak dan dia terima sama 100 juta euro gitu. Oke. Ini ya dia pengen orang mau dapetin harganya segini. Untuk mengantisipasi perubahan kurs, makanya dia membuat currency swap ini ya. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau menambahkan?
Oke, cukup ya untuk hari ini ya. Ya Mas. Oke Mas. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semua atas kontribusinya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi singkat ini bisa bermanfaat untuk membuka pemahaman kita tentang derivatif di bab 25 ini, sehingga nanti waktu kuliah berikutnya kita udah ada pemahaman apa sih yang dimaksud di future, forward, hedging, dan swap ini. Oke, makasih teman-teman semua. Terima kasih, Mas. Baru jadi kopinya nih Mas. Udah jadi kopinya.